Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara membangun keluarga sakinah itu. Oke, next. Baik, dalam materi membangun keluarga sakinah ini ada 7 poin yang akan kita bahas, yaitu tentang status manusia sebagai hamba Allah, terus tanggung jawab ilahi, prinsip dalam perkawinan, apa itu keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, fungsi keluarga, dan tingkatan keluarga sakinah. Oke, lanjut. Bagi calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pengalaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga sesuai tuntutan agama. Hal ini karena bertujuan agar keluarga kita itu bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga yang sakinah. Poin yang pertama yaitu tentang status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah, di mana perkawinan ini bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, tetapi keluarga ini adalah sebagai wadah untuk meneruskan generasi atau keturunan yang memiliki moral-moral yang baik. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71 di mana menerangkan bahwa memerintahkan kebaikan atau amar ma'ruf bagi keluarga harus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, baik melalui perilaku, materi maupun melalui keturunan yang baik atau generasi yang berkualitas. Selanjutnya poin kedua tentang tanggung jawab ilahi dan insani dalam suatu perkawinan, di mana setiap perbuatan seseorang muslim termasuk perkawinan selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, dan aspek muamalah karena bersinanggungan dengan hak orang lain baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Oke, poin ketiga tentang prinsip dalam perkawinan dan keluarga. Di sini ada beberapa prinsip, di mana yang pertama berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah. Terus yang kedua saling rela, 3 layak, 4 berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik lagi. Terus yang kelima tulus, keenam musyawarah, dan ketujuh yaitu perdamaian. Ketujuh prinsip perkawinan tadi dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh 4 pilar, yaitu yang pertama perkawinan adalah berpasangan, di mana di sini suami istri itu laksana 2 sayap burung yang memungkinkan terbang dan saling melengkapi. Dan yang kedua yaitu perkawinan adalah ikatan yang kokoh, sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Yang ketiga yaitu perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik. Dan yang keempat yaitu perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah, di mana di sini kita bermusyawarah dapat berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan, dan juga mengambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya poin keempat yaitu apa itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, istilah sakinah mawaddah warahmah ini cukup populer di kalangan masyarakat terutama di Indonesia, yang mana arti dari sakinah sendiri yaitu dapat diterjemahkan sebagai kedamaian, sedangkan mawaddah yaitu berarti cinta. Nah, di sini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya. Warahmah atau rahmah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Di sini istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Jadi, keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Ciri-ciri keluarga sakinah. Di Indonesia sini memiliki banyak organisasi tentang keagamaan, tetapi di sini saya akan menyebutkan 3 pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal. Yang pertama, di sini ada pendapat
berpendapat bahwa keluarga sakinah itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, terus menunaikan misi ibadah, mentaati ajaran agama, saling mencintai, menyayangi, saling menjaga, saling memberikan yang terbaik, musyawarah menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara keadilan, kompak mendidik anak, dan berkontribusi untuk kebaikan masyarakat. Lalu yang kedua, menurut organisasi yang ada di Indonesia juga terbesar, yaitu dari organisasi Muhammadiyah, di mana ada 5 cirinya, yaitu kekuatan atau kekuasaan dan keintiman. Ya, di sini suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang kedua, kejujuran dan kebebasan berpendapat, di mana setiap anggota bebas mengeluarkan pendapatnya, termasuk berpendapat yang berbeda. Lalu yang ketiga, kehangatan, kegembiraan dan humor, di mana di sini setiap keluarga atau setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Dan yang keempat yaitu keterampilan organisasi dan negosiasi, di mana bisa mengatur berbagai macam tugas dan melakukan negosiasi atau bermusyawarah ketika terdapat bermacam-macam perbedaan. Dan yang kelima yaitu sistem nilai yang menjadi pegangan bersama. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu dari organisasi terbesar juga di Indonesia, yaitu organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Di sini ada beberapa ciri keluarga sakinah. Yang pertama adalah suami dan istri yang soleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungan hidupnya. Dan yang kedua yaitu anak yang baik, anak-anaknya yang baik. Di sini dalam artian berkualitas, berakhlak mulia, serta sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif, sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain atau masyarakat. Berkecukupan rezeki, sandang, pangan, dan papan. Dalam artian di sini tidak harus kaya ya, tidak harus kaya atau berharta, harus. Yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan, dan ibadah. Poin keenam yaitu tentang fungsi keluarga. Di sini semua rumusan tentang ciri-ciri keluarga ideal atau keluarga yang sakinah di atas menunjukkan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut, yaitu fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi reaktif, dan fungsi ekonomis. Dengan demikian, dari beberapa fungsi itu, perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati, tetapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan pasangan, baik secara atau yang bersifat sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi. Oke, poin terakhir atau poin ketujuh yaitu tingkatan keluarga sakinah, di mana Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga sakinah juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam surat keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah, di mana ada 5 tingkatan keluarga sakinah.
dengan kriteria yaitu yang pertama keluarga prasakinah, di mana keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal. Dan yang kedua yaitu keluarga sakinah 1, yaitu keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu keluarga sakinah 2. Di sini keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya, juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan. Dan yang keempat yaitu keluarga sakinah 3, yaitu di sini keluarga yang dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungan. Dan yang kelima yaitu keluarga sakinah 3+, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan masyarakat. Terima kasih semua, semoga keluarga kita terjalin sakinah mawaddah warahmah, amin. Bye bye.